Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi anak-anak. Selamat pagi. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Oke, sehat selalu ya. Sebelum kita belajar, karena kabarnya kita berdoa terlebih dahulu betul agar belajar kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Silakan kepada KM-nya untuk memimpin doa. Sebelum kita berdoa terlebih dahulu, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih ya. Dan sekarang dua absen yang tidak hadir. Ada Bu Siapa? Ojan, Ojan, kenapa tidak hadir? sakit. Sakit. Oke, Ibu catat ya. Nah, sebelum kita melakukan pembelajaran, kan di pagi ini ya masih pada lesu, baru bangun tidur. Jadi kita ice breaking dulu ya, semuanya berdiri supaya fokus belajarnya. Karena pembelajaran fisika di pagi-pagi itu kan nanti kepikiran makan apa, istirahat gitu kan. Kayak gitu. Oke, siap? Siap. Aturan mainnya, ice breaking kita hari ini adalah kalau misalkan Ibu bilang tenggelam, tangan kalian ke bawah semuanya gini ya. Gini, tenggelam. Terus kalau misalkan Ibu bilang terapung, berarti tangannya ke atas. Kalau misalkan Ibu bilang melayang, berarti tangan kalian ke kanan dan ke kiri. Oke? Ya. Nah, oke, kita mulai ya. Siap. 1, 2, 3, terapung. Tenggelam. Melayang. Terapung. Melayang. Tenggelam. Oke, udah cukup fokus ya. Siap ya belajar hari ini? Siap. Ibu ingetin lagi ya buat semuanya. Selama proses pembelajaran kita berlangsung hari ini, berharapkan kalian tidak menggunakan handphonenya selagi Ibu instruksikan untuk kalian menggunakan handphone. Terus jangan juga mengobrol ya sama temennya, kecuali kalau nanti Ibu instruksikan untuk kalian berdiskusi. Oke? Bisa diperhatikan? Nah, sebelum kita masuk ke pembelajarannya, Ibu ada games gratis sekarang, waktunya kalian untuk menggunakan handphonenya. Ya, di games ini soalnya itu nanti kalian ya masuk ke barcode-nya ya. Jadi nanti di scan. Nah, kalian nanti itu udah ada ya di sini, udah ada satu orang, Erna. Yang lainnya yo. Oke, udah semuanya masuk. Nah, kita mulai ya. Waktunya pengerjaannya itu 1 menit ya. Kita mulai 1, 2, 3. Siapa? Mancing Bu. Iya, mancing. Jadi nanti kalau misalkan dapat hewan yang ada di kolam, si hewan itu akan ngasih soal ke kalian ya. Dipancing aja, ditekan kok itunya air kolamnya. Kalau salah nggak dapet ikan. Ya enggak juga, tetap dapet. Ibu akhiri di 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Kita lihat ya siapa nih yang juara pertama. Oh iya, beri tepuk tangan dulu untuk Anton. Keren banget ya Anton, berarti belajar dulu sebelumnya di rumah Anton. Izin tampil. Keren banget ya Anton. Oke, sekarang udah di refresh pakai ice breaking, tadi udah pakai latihan soal, udah siap berarti belajar? Siap Allah, siap. Oke, sebelumnya Ibu mau nanya nih, kira-kira kan pasti semuanya udah pernah berenang kan? Ada nggak yang nggak pernah berenang gitu? Ada nggak bisa berenang. Anda nggak bisa berenang, oke nggak apa-apa. Yang lainnya berarti kan pernah berenang di kolam atau misalkan lagi mantai di tepi lautnya gitu, di lautnya gitu, pernah mantai kan? Pernah? Oke. Nah, kalau misalkan kalian lagi berenang nih di kedalaman, misal berenang di kolam gitu, di kedalaman yang cukup dalam gitu, kira-kira telinganya kerasa nggak sakit gitu? Ini kau udah. Berdengung kan, rasanya itu sakit ya. Iya. Nah, kenapa bisa sakit kayak gitu? Karena tekanan. Betul, karena tekanannya cukup besar. Kalau misalkan kalian lagi berenang di kedalaman yang cukup dalam, ya kan? Iya. Nah,
Kira-kira apa sih perbedaannya kalau misalkan kalian lagi berenang di dasar kolamnya sama di dalam kolamnya, ada perbedaan nggak? Ada. Pastinya ada ya. Kalau misalkan kalian di dasar kolam kan telinga tuh nggak kerasa sesakit itu ya. Kalau misalkan kalian berenangnya yang cukup dalam, misalnya di 2 meter, atau pernah menyelam nggak? Pernah nyelam nggak? Pernah Bu. Pernah menyelam di laut? Tenggelam Bu, tenggelam ada. Pantesan ya mau berenang lagi. Sekarang ibu punya misi. Misinya itu adalah di sini ibu punya air. Nih, air mineral sama telur ini ibu akan masukkan ke dalam air, ya. Nih, masukkan ke air. Coba dilihat ya. Lihat. Nih. Telurnya gimana? Tenggelam. Kan? Nah, gimana kalau misalnya si telur ini ibu kasih misi kalian buat telurnya bisa terapung? Caranya gimana? Suaminya. Pakai garam. Pakai garam. Oke, kita cobain pakai garam. Ada yang mau bantu gak ke depan? Nah. Abang Bu, dia paling rajin Anton. Boleh Rifda? Coba Rifda tuangin si garamnya ke air yang ini. Gimana ibu? Sebanyak-banyaknya aja. Semuanya boleh lah, gak apa-apa. Kita lihat ya. Susah ya? Kurang besar? Diaduk. Oke. Udah larut belum? Cobain lah. Coba. Baunya boleh. Kayaknya kurang ini. Udah ya? Ya. Coba masukin si telur satunya lagi Ada 2. ke air larutan garam. Diperhatiin ya, kira-kira apa yang terjadi? Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sekarang coba lihat gimana telurnya? Apung. Terapung kan? Berarti di sini apa yang menyebabkan telurnya bisa terapung? Tuh idenya Bu. Karena adanya apa tadi? Garam. Garam. Karena kita menggunakan air Garam. garam. Berarti silakan duduk lagi, makasih ya Rifda. Oke. Nah, berarti sebetulnya dari misi kita hari ini dan fenomena yang tadi Ibu jelaskan mengenai bagaimana kalian saat berenang setelahnya itu kan terasa sakit, itu berkaitan dengan materi yang akan kita pelajari hari ini, yaitu mengenai materi tekanan hidrostatis. Di mana tekanan hidrostatis saat kita mempelajari materi tekanan hidrostatis ini, Ibu harapkan kalian dapat menentukan nih bagaimana faktor-faktor yang mempengaruhi tekanan hidrostatis tersebut. Terus melalui kita kan sekarang mau demonstrasi juga, mau praktikum juga, mau diskusi juga. Nah, melalui diskusi tersebut kalian bisa menentukan nih hubungan antara tekanan hidrostatis dengan massa jenis fluidanya. Oke? Siap belajar? Siap. Kalau kita mau melakukan praktikum, berarti Ibu akan membagi kalian ke dalam 2 kelompok secara heterogen, ya. Untuk kelompok pertama, Ibu bagi ada Diana, ada Askia, ada Gulam, sama Ahdan. Untuk kelompok kedua itu ada Erna, Rifda, Agung, sama Gita. Oke? Anton mana Bu Anton? Satu lagi Anton masuk kelompok Agung ya, Agung. Abang berdua sama aku. Oke. Nah, udah cukup jelas ya untuk pembagian kelompoknya. Oke. Sebelum kita melakukan praktikumnya, di sini kalian harus menyimak dulu sebuah video. Disimak dulu ya. Di sini ada kapal selam yang tenggelam. Kapal selam yang tenggelam. Kedengaran? Oke. Sudah ya? Sudah disimak videonya? Sudah. Oke. Kenapa sih si kapal selamnya bisa tenggelam? Bisa hancur gitu? Tekanan. Karena tekanannya, oke, tekanannya besar. Di mana sih tekanannya itu? Di bawah dasar air. laut. Betul, di dasar laut. Nah, sekarang aku mau minta kalian untuk menuliskan hipotesis awalnya. Kira-kira apa sih yang ada di benak kalian yang ditanya-tanyakan mengenai fenomena yang dari video barusan?
Coba tuliskan secara individu di kertas, di buku catatannya masing-masing ya. Ya. Ditulis hipotesis awalnya. Itu kasih waktu kalian 20 detik ya untuk menuliskan hipotesis awalnya. Sudah? Oke. Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan mengenai kerja kelompok kalian. Silahkan duduk sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Oke. Udah ya, untuk kelompok 1 di sini, kelompok 2 di sebelah sini. Nah, Ibu akan jelaskan ya mengenai lembar kerja yang harus kalian isi dan diskusikan dengan teman kelompoknya. Untuk lembar kerjanya yang harus kalian isi, yang pertama adalah pastinya identitas dulu. Petunjuk pengerjaannya juga harus disimak. Dan tujuan praktikum yang paling penting, kira-kira kenapa sih kalian melakukan praktikum hari ini? Ya, itu juga harus disimak, dipahami. Setelah itu, kan tadi Ibu sudah menyuruh kalian untuk menuliskan hipotesis awalnya atau dugaan awal secara individu. Sekarang coba diskusikan lagi dengan teman-temannya, atau mungkin tadi videonya ada yang miss, ada yang belum kelihatan gitu ya. Kalian bisa tonton lagi videonya, tinggal scan aja nanti si link video YouTube-nya. Terus, nah ini kan kalian disuruh untuk menuliskan hipotesis awalnya lagi. Diskusikan lagi dengan teman kelompoknya, kira-kira hipotesisnya mau seperti apa yang akan dimasukkan ke dalam lembar kerja kelompoknya. Terus alat dan bahannya juga harus diperhatikan apa saja ya. Nah di sini yang paling penting juga ada prosedur kerja. Jangan sampai ada yang miss di prosedur kerja karena ini akan mempengaruhi bagaimana perhitungan kita atau praktikum yang kita lakukan. Data pengamatan yang akan dilakukan terakhir, coba simpulkan ya bagaimana hasil pengamatan yang akan dilakukan. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Tidak ada, Bu. Cukup ya? Oke, sekarang Ibu bagikan LPD-nya. Selamat mengerjakan. Apabila ada yang mau ditanyakan nanti selama berjalan praktikumnya. Perwakilan ngomongnya silakan ambil Ibu aja. Nah, praktikumnya itu pakai tabung pipa U. Ini Ibu bantu ya. Nah, saya cukup seimbang ya. Setelah itu, di situ kan ada dua massa jenis zat ya. Ada apa aja coba? Minyak dan air. Ya kan? Kita coba dulu menggunakan air. Kita lihat ya. Tuh. Ini ukur dari sini sampai sini. Tinggi awalnya itu hitung kira-kira berapa. Terus setelah itu sebagai H2-nya atau tinggi setelah kita memasukkan jenis cairannya yaitu air, hitung juga kira-kira berapa ukurannya. Nih, dilihat ya, udah terlihat? Silahkan diisi tabel datanya. Ini dari awal sini sampai sini pakai penggaris ini. Ini ya, itu ya. Oh ini. Ibu mau nanya ini tinggi air atau tingginya kecilnya? Mana? Tinggi air awalnya aja kan karena kita baru mengukur si ininya. Air biasa ininya. Yang hijaunya. Itu airnya itu bisa hijau. Ibu bertanya belum? Ini sabun. Ini. Jadi sama-sama kita ada protein. Ini sekarang kita coba pakai minyak ya. Udah banyak lagi. Kayak minyak tadi mah. Oh ini penggaris. Kasihan dia mau lagi. Di sini ada Oh, ini loh. coba dia lagi ya. Udah. Sekarang kita akan menguji dengan jenis cairan yang beda ya. Kita akan pakai minyak. Hati-hati ya.
Minyak. Ini sama yang juga tadi 10 juga. Iya, sama ini. 12. Iya, sudah? Mau satu? Sudah Bu. Bayang 12. Terus Coba diukur. Oke. Coba kira-kira berbeda nggak itu? Beda. Air dengan minyak? Beda. Beda ya? Kenapa? Dipengaruhi oleh apa? Terus? Tekanan dan masa jenisnya zatnya berbeda. Oke, good ya. Udah berdiskusi juga, udah diberi kesimpulan? Oke ya. Karena kedua kelompok sudah melakukan praktikum, coba apa bedanya? Sekarang sudah dibereskan lagi alat-alatnya ya? Dibersihin lagi ya. Oke. Sekarang ibu minta salah satu kelompok untuk mempresentasikan hasil praktikum yang telah kalian lakukan dan hasil diskusi yang telah kalian lakukan dengan anggota kelompoknya masing-masing. Silahkan untuk kelompok 1 dipresentasikan. Semuanya Bu. Kenapa? Perwakilan apa semuanya Bu? Oh, perwakilan aja. Jadi berdasarkan percobaan dari kelompok 1 itu, kami itu mengamati bahwa tinggi kolam air dan minyaknya itu berbeda. Nah, si minyaknya itu memiliki si tingginya itu lebih besar dibanding sama yang air. Ya, air itu lebih kecil. Nah, pada batas antara air dan minyak, tekanan keduanya itu sama sehingga sistemnya itu tetap seimbang. Oke, tepuk tangan dulu untuk Askia. Oke, perwakilan dari kelompok 1 ya. Sekarang apakah dari kelompok lainnya atau teman lainnya ada tanggapan? Ada Ibu. Silakan. Izin bertanya kepada kelompok 1. Perkenalan dulu. Oh iya, perkenalkan nama saya Rida Arifa, engineer dari kelompok 2. Mau bertanya kepada kelompok 1. Tadi kan sudah jelaskan ya mengapa tinggi kolomnya itu bisa berbeda padahal kan berada dalam satu tipe yang sama. Tinggi kolamnya apa bisa berbeda? Baik, saya jawab untuk yang itu karena si masa jenisnya itu berbeda, jadi si capaian tekanannya itu tetap sama, jadi tinggi kolamnya itu harus berbeda maupun sama. Ada cukup, Rifda? Cukup itu. Ada pertanyaan lagi yang lainnya? Ada Bu. Silakan, ada siapa? Erna. Erna. Oke. Izin bertanya untuk apakah hasil percobaan ini itu sesuai dengan rumus tekanan hidrostatis yaitu F sama dengan F dikali G dikali H. Oh, ini kali G dikali H. Sesuai ya nak, karena si tekanannya itu dipengaruhi oleh massa jenis dan tingginya, jadi sesuai sama rumus. Oke, sudah cukup? Ada lagi pertanyaan Kak? Enggak Bu. Sudah cukup dipahami? Cukup. Silakan duduk lagi aja. Terima kasih ya. Ibu kasih apresiasi juga ya untuk teman-teman yang sudah memberi tanggapan atau pertanyaannya. Oke, di sini bahkan mengkonfirmasi ya bahwa apa yang tadi dijelaskan oleh SK itu betul. Karena melalui praktikum yang telah kalian lakukan ya dengan menggunakan apa tadi namanya? Pipa lu. Pipa lu dengan dua massa jenis ya, yaitu tadi kalian menggunakan apa? Air dan minyak. Di mana air dan minyak itu pasti tekanannya atau massa jenis zatnya juga berbeda. Berarti tekanannya juga pastinya berbeda. Ya, di mana tadi kan kalian mengukur apa? Kalian ukur apa tadi? Kedalamannya dari massa jenis zat yang air dan massa jenis zat yang minyak itu pasti kedalamannya berbeda. Karena berarti di sini dapat kita simpulkan bahwa tekanan hidrostatis yaitu pH, tekanan hidrostatis ya. Rumus itu apa tadi? GH. Terbukti nggak kalau misalkan tekanan hidrostatis itu dipengaruhi oleh yang namanya ρ itu massa jenis zatnya, yaitu dengan apa tadi itu air dan minyak, terus dipengaruhi
juga oleh ketinggian atau kedalamannya. Ya, dimana masa jadinya berbeda berarti ketinggiannya juga berbeda. Terus yang paling penting juga pastinya dipengaruhi oleh yang namanya gaya gravitasi. Ya mau seperti apa kalau misalnya tidak ada gaya gravitasi bakalan terapung-apung kan? Kayak di sini tekanan biasa sudah dipengaruhi oleh gaya gravitasi. Terbukti rumus ini melalui praktikum yang telah kalian lakukan. Dan tadi juga kita lihat di fenomena awal yaitu kapal selam yang tenggelam. Kapal selam yang tenggelam juga membuktikan bahwa penyelam harus memperhitungkan bagaimana kedalamannya supaya nantinya tekanannya tidak terlalu tinggi. Hanya kita menggunakan yang namanya tekanan hidrostatis ini. Oke, terus berhubungan juga dengan apa tadi fenomena di awal yang tadi ibu tanyakan ya, saat kalian berenang itu kan seperti apa ya? Pasti kalau misalkan di kolam yang cukup dalam gitu kan tekanannya tinggi, berarti kan telinga tuh kuping tuh terasa sakit ya. Nah, pastinya kalian juga harus mengukur ketinggiannya, tekanannya seperti apa. Dan tadi dengan telur tadi ya, ini kan berbeda ya dari air dan garam ya, dengan menggunakan garam. Berarti kan asumsinya aja kalau misalkan kita sedang ada di kolam biasa, kolam air biasa dengan kita saat berenang di pantai ya, kan kadar garamnya cukup tinggi. Hanya dibuktikan juga dengan telur tadi, kalau misalkan menggunakan air si telurnya tenggelam, kalau misalkan menggunakan kadar garam yang cukup tinggi berarti si telurnya gimana? Mengapung. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Cukup? Cukup. Ya, sekarang berarti kalian waktunya untuk mengerjakan latihan soal di akhirnya. Oke? Buka lagi handphonenya sekarang, berarti waktunya kalian untuk membuka handphone lagi. Di scan lagi barcode-nya. Menggunakan quizzes. Satu lah. Oke, sudah ya, scan. Coba diisi. Coba diisi ya. Latihan soalnya. Oke, nah waktunya kalian untuk mengerjakan refleksi hasil pembelajaran yang telah kalian lakukan hari ini. Nah, di refleksi ini, nih kalian scan juga ya barcode G-From-nya. Di scan ya. Scan lagi. Coba. Kan? Udah. Nah, untuk refleksi hasil pembelajarannya, boleh kalian isi nanti pas jam istirahat atau misalkan nanti pulang sekolah, asalkan ibu harapkan kalian mengerjakannya hari ini ya, supaya tidak lupa nanti bagaimana apa yang kurang dari hasil pembelajaran hari ini, kira-kira apa yang belum dipahami. Nah, sekarang dari hasil melakukan refleksi dari hasil belajar kita hari ini ya, ibu harapkan ini menjadi tambahan ilmu untuk kalian. Bagaimana materi yang sudah kita pelajari mengenai tekanan hidrostatis, yang mana tekanan hidrostatis itu dipengaruhi apa tadi? Tekanan dan massa jenis garisnya serta kedalaman ketinggiannya. Nah, itu nantinya kalian pelajari lagi di rumah ya, supaya tidak lupa. Terus nanti kita akan bertemu lagi di pertemuan selanjutnya, yaitu dengan materi yang baru, materi viskositas. Kita akan belajar pertemuan selanjutnya. Ini cukupkan sekian ya, mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.